Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada kesempatan malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di kawasan Kadipolo, kota Solo cuy. Wow, dan saat ini kaki gue sedang menginjakkan diri di sebuah bekas rumah sakit yang sudah terbengkalai, yang usianya sudah 1 abad lebih cuy. Karena informasinya, bangunan bekas rumah sakit ini didirikan dari tahun 1915. Pada awal mulanya, rumah sakit Kadipolo ini khusus diperuntukkan bagi keluarga dan para pengabdi keraton. Lalu di tahun 1948, rumah sakit ini akhirnya diserahkan kepada Pemda dan akhirnya menjadi rumah sakit umum kota Solo cuy. Di tahun 1980, rumah sakit ini tutup. Nggak tutup sih, hanya berpindah gedung ke gedung baru. Akhirnya gedung lamanya ini dibeli oleh Presiden Soeharto pada saat itu, dan akhirnya dijadikan markas bagi klub sepak bola Arseto. Di tahun 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto lengser, ya bersama lengsernya Presiden Soeharto, klub Arseto pun bubar dan akhirnya terbengkalai hingga saat ini. Oke, kalau gue lihat dari kondisi depannya tuh ya, ini gokil banget men. Udah penuh dengan semak-semak belukar. Kita mulai masuk di bagian gedung ini. Ini gedungnya memanjang ya teman-teman, sampai ke belakang sana, dan katanya sih sampai ke belakang gedung sana tuh masih memanjang juga. By the way, di sini gue nemuin seperti mobil, dan katanya mobil ini tuh juga sudah terbengkalai, udah nggak kepake. Jadi kayak diparkir aja udah dari dulu di sini. Nggak tahu udah berapa tahun terparkir di sini. Sayang juga ya. Masih bisa digunain sih menurut gue. Oke, kita masuk dari sini. Wow. Ya, berdiri pada tahun 1915, yaitu pada era kolonial Belanda. Dan tentu bangunan di era kolonial Belanda tuh ya ciri khas banget gak sih? Lagi-lagi bangunan Belanda. Assalamualaikum. Dan wow, dalamnya kayak begini. Jadi informasinya ya, di sini banyak ruangan tapi sayangnya terkunci seperti ini nih. Digembok, gue nggak bisa masuk ke dalam. Aduh, cinta banget gue sama bangunan-bangunan berkhas Belanda. Wow, serem banget cuy. Assalamualaikum. Ciri khas bangunan Belanda tuh ya, kelihatannya tuh seperti tingkat tuh kan, ada jendela di atas, tapi sebenarnya nggak tingkat. Ini cuma atapnya aja yang tinggi. Jadi kalau kita masuk ke bangunan Belanda tuh kayak adem gitu. Wow. Dan jendela-jendelanya ini loh, ya kan, ciri khas banget zaman dulunya. Ini semak-semaknya udah tinggi banget men. Tuh, di sana juga sebenarnya masih ada bangunan tuh. Oh, gue pengen kesana tapi gimana caranya? Ini semak-semaknya tinggi banget nih. Oke lah, coba kita cek dulu sini. Anjay, serem banget sih. Dari sini gue liatnya ya udah serem banget kesana. Nanti kita kesana, kita cek dulu deh kesini ya. Lagi dan lagi. Rumah sakit, bangunan Belanda, dua hal yang gue sukai. Alhamdulillah kemarin kesampaian ngonten di rumah sakit Sanitarium Yogyakarta. Dan sekarang kita akan eksplor rumah sakit Kadipolo, kota Solo cuy. Yang juga dia ini adalah bangunan Belanda. Wow, ini dalamnya nih kayak begitu. Gue nggak bisa masuk men. Jadi di sini tuh banyak banget ruangan-ruangan yang gue nggak bisa masuk. Sayang banget kan. Ini kita bisa masuk nih. Assalamualaikum. Wow. Bagian apa ya? Gue senangnya bangunan Belanda tuh begini, atapnya tinggi. Jadi tuh nggak panas. Walaupun cuaca di luar terik, tapi kalau di dalam bangunan Belanda tuh adem gitu. Kemana lagi ya? Ini gue ngeliat ini kok serem banget ya. Udah kayak
berasa mau masuk ke gerbang pintu gaib gitu. Assalamualaikum. Oh, ini tembusnya di sini, men. Ini apa ini? Wah, anjir, serem amat ini. Wah, jangan-jangan ini kamar mayat ini. Iya, ini kamar mayat, cuy. Ini kamar mayat deh kayaknya. Gue dengar katanya kamar mayatnya tuh ada di bagian ujung, deket dengan pohon-pohon semak-semak belukar. Ini nih kayaknya kamar mayatnya. Wah, cepet banget ini. Baru juga mulai ngonten udah langsung ke kamar mayat. Kalau ini kamar mayat, kayaknya terakhir aja deh ya di explore-nya. Masa baru mulai ngonten langsung ke kamar mayat sih? Enggak deh, bukan. Kayak ini dapur deh. Ini dapur. Bentuknya tuh kayak dapur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya kan? Dia bentuknya tuh kayak dapur. Tuh. Kamar mayat nggak mungkin begini bentuknya. Pasti bentuknya tuh kayak kamar. Nah, di sini gue lihat kayak ada ini, apa ini namanya? Gue lupa, tapi yang jelas ini tuh kayak di dapur-dapur gitu. Dan sebelah situ tuh ada kayak tempat untuk cucian piring, ya kan? Tuh, ini tempat untuk cuci piring nih. Iya, ini bukan kamar mayat. Wow, atapnya lihat, men. Udah jebol juga ini atapnya, bahaya nih, rawan runtuh. Oke. Coba cek belakang ini apaan ya. Assalamualaikum. Wah, cuma begini doang. Ih, serem banget sih. Udah, balik lagi. Gue kira ini kamar mayat, soalnya yang gue denger informasinya itu kamar mayat itu adanya di ujung dan posisinya itu deket sama semak-semak dan pohon-pohon tinggi gitu. Gue pikir ini kamar mayat, ternyata bukan. Oke, kita balik lagi. Gokil ya, ini banyak banget nih pohon-pohon yang udah tinggi banget, bahkan sampai nabrak genteng tuh. Ya gimana nggak hancur ya kan. Nih kalau gue nilai pohonnya aja mungkin usianya sekitar 30 tahunan mungkin pohon ini. Oke, kita ke bangunan yang sebelah sini cuy. Wow, ini gue cinta banget sih ngelihat bangunan-bangunan Belanda seperti ini, ya kan? Gila, keren men. Assalamualaikum. Sayang, ini gue nggak bisa masuk kayaknya. Oh, nggak bisa, ini dikunci. Intip aja lah ya. Tuh. Tapi sebenarnya di sebelah sana tuh jebol ya. Sebenarnya bisa masuk tuh lo sana tuh. Ya kan, pintunya dijebol. Coba ini. Tuh, di sebelah sana juga dijebol tuh bangunan sebelah sananya. Men, ini suasana sudah mulai mencekam cuy. Baik, sebelah sini dibuka nih pintunya. Assalamualaikum. Gini doang sih dalamnya. Tuh langsung sebelah sana temboknya dijebol juga tuh. Sebenarnya gue bisa masuk lewat sisi sana, tapi semak-semaknya tuh tinggi banget sebelah sana. Gila, keren banget sih. Wow, masih manjang ke sana ya, masih ada bangunan sebelah sana tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah mulai bete nih gue nih kalau udah mulai ngedenger suara-suara kayak begini ya kan. Udah mulai bete nih gue nih. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum. Kayak ada kursi yang digeser gitu. Kayak ada suara kursi yang digeser. By the way, gue dapet informasi ya. Ini gue baca di artikel ya teman-teman. Jadi ada salah satu warga di sini yang merasa pernah ketemu sama suster berambut pirang. Maksud gue melihat penampakan suster berambut pirang kayak noni-noni Belanda gitu. Dan ketika si warga itu lari, si warga itu katanya rambutnya dijambak, ditarik rambutnya. Ini gue gak tahu ini ceritanya hoax atau bener, tapi men, gue udah mulai merasa nggak nyaman di sini. Aduh, jangan hujan lagi dong. Ini tadi gue sampai Solo jam 11 malam men. Dan gue istirahat bentar, lalu gue mulai explore ini di jam 12 deh tadi. Sekarang jam berapa nih? Tuh sekarang udah jam setengah 1. Tadi gue mulai explore tuh di jam 12-an. Ini kalau hujan nggak berhenti, gue terjebak nih di sini nih. Masalahnya ini sebagian besar tuh kayak outdoor gitu cuy. Sebelah situ masih ada bangunan tapi tanpa atap. Jadi kalau gue ke bangunan sebelah sana tuh ya kalau hujan ya kehujanan gue. Tuh udah mulai gerimis nih. Wah gila, ini pohon-pohonnya serem amat ya. Kita lanjut lagi deh, mumpung belum kenceng-kenceng banget hujannya. Assalamualaikum. Wah anjay, serem banget men. Gila pohon-pohonnya ini loh. Wow, ini nih bangunan Belandanya nih. Aduh, hujan. Astagfirullah. Kaget gua. Musang. Musang. Kaget gua kira apaan. Kaget gua men. Udah mulai hujan nih. Semoga kamera gua nggak rusak deh. Tanggung ya. Kita lihat aja deh ya intip-intip ya. Ini bangunan Belanda juga nih. Bagian dari rumah sakit yang udah mulai hancur. Sebenarnya di sini ada kayak tulisan nih KL3. Mungkin kelas 3 mungkin. Ada tulisan, bekas-bekas tulisan. Oke. Lanjut lagi eksplorasinya. Assalamualaikum. Wow. Men, ini kalau masih berdiri tegak, maksud gue masih rapi gitu ya. Ini keren banget ini bangunan ini nih. Belakangnya apaan sih? Udah semak-semak ya. Udah semak-semak tinggi begini. Ada bangunan juga di sini nih. Tapi udah ditutupi sama tumbuhan-tumbuhan liar nih dindingnya. Oke, balik lagi. Gila, gokil nih gue. Konten hujan-hujanan nih. Kemana ya? Kesana deh. Cuy, ketika gue ngeliat bangunan-bangunan ini nih, bangunan-bangunan Belanda nih, ditambah dengan
semak-semak belukar yang tinggi-tinggi seperti ini. Nih belakang gue ya, pohonnya gede-gede banget. Kayak gue ngerasa gue bukan di tahun 2022 gitu. Kayak gue ngerasa gue sedang berada di zaman purba gitu kan. Di zaman manusia purba gitu. Assalamualaikum. Wow. Gue seperti mendengar suara desisan ular. Kayak sst, sst. Ngeri ular gue. Gue kayak denger suara desisan ular gitu. Sst, sst. Coba cek ke atas. Jangan-jangan di atas gue nih. Oke, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Anjay, ini serem banget sih. Ini apaan nih? Ada ruangan di sini nih. Ini ruangan apa ya? Bismillah. Wah, ini kayaknya toilet tuh. Ngejejer kan. Ruangan-ruangan kecil kayaknya toilet. Wow, ini apa nih? Gokil. Ih, ada pisang. Pisangnya kayaknya baru dipetik gitu. Masih muda sih pisangnya. Di sini kok ada banyak sampah ya? Wah, ini yang tadi nih toilet. Gila, udah tua banget sih ya kelihatannya. Bukan kelihatannya sih, emang udah tua sih. Dari tahun 1915 gitu loh. Ini udah banyak sampah di sini. Dan gue malas banget ngelanjutin ke sana, kayak banyak sampah gitu. Coba deh, tanggung. Kepo juga gue di sana ada apaan. Gue nggak pakai masker lagi, bau banget di sini. Tempat apaan ini? Banyak banget suara kodok sedang berkonser, saling jawab menjawab. Assalamualaikum. Wah, ini apaan nih? Suara apaan sih? Ada jemuran di sini, cuy. Sepertinya di sini ada kehidupan deh. Ada sepeda di sini. Ada kasur juga di situ. Tuh. Dan di sini sepertinya ada tempat apa ya? Penampungan air, tapi kotor sih penampungan airnya. Suara apaan ya? Serem banget sih. Masa ada sepeda di sini? Assalamualaikum. Feeling gue kayaknya dulu di sini dijadikan tempat tinggal untuk homeless gitu deh. Apa jangan-jangan homelessnya masih ada? Arseto Solo, Liga Indonesia. Ada kasur juga di sini. Gue ngeri. Men, gue ngeri di sini tuh ada homeless yang tinggal. Jadi alangkah baiknya sepertinya gue balik lagi deh. Karena gue nggak mau mengganggu ketenangan orang lain gitu kan. Kita nggak pernah tahu karakter orang lain itu seperti apa, apalagi orang-orang yang kita belum kenal. Dan terutama kayak homeless gitu cuy, yang notabene mereka ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya gitu loh. Emosi mereka tuh sangat berbeda dan kita nggak pernah tahu kondisi emosional mereka seperti apa. Jadi gue khawatir kayak kalau gue ketemu sama homeless, apalagi
Ini di kota orang, gue ngeri diserang juga. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita tinggalin aja deh ruangan atau bagian area yang sepertinya ada orang lain, ada orang, bukan hantu tapi orang yang tinggal di situ. Ya mendingan kita fokus cari di mana keberadaan kamar mayatnya. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu ya gak sih? Setiap teman-teman semua yang nonton vlog explore di sebuah bangunan rumah sakit yang terbengkalai, pasti kalian tuh yang kalian tunggu-tunggu adalah bagian scene explore di bagian kamar mayat. Ini gue udah balik lagi ke depan. Nah coba kita cek sebelah sana. Itu gue liat masih ada bangunan juga di sana. Tapi lewat mana ya? Ini semak-semaknya udah agak tinggi nih. Bingung gue. Gini nih akibat belum survei. Tadi gue nggak sempat survei, gue langsung aja ya kan, karena gue pikir gue kejar waktu. Udah tengah malam dan gue rencana abis dari explore ini langsung gue pulang ke Bogor. Jadi gue ngejar waktu banget. Gue nggak tahu nih bagian mana ya kamar mayatnya ya. Oke, gue udah dapet men bangunannya. Ini dia bangunan kamar mayatnya nih. Anjir, cuma gue bingung gue mau lewat mana. Ini semak-semaknya tinggi-tinggi banget ini. Oh, lewat sini cuy. Wah, ini gokil sih. Ini gokil sih. Masa iya kamar mayatnya ada dia di balik semak-semak tinggi kayak begini. Shit man. Ini gimana nih? Bingung gue. Bismillahirrahmanirrahim deh. Sikat. Gue udah nyampe sini. Ya kan? Rugilah jauh-jauh datang ke sini. Wah, anjay, serem banget lagi kamar mayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kamar mayatnya ada dua, yang ini dan yang itu. Kita kemana dulu ya? Kita sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau gue nilai ya, bentuk bangunan untuk kamar mayat itu nggak 100% khas Belanda. Jadi kayak 50% bangunan Belanda dan 50% khas Jawa kuno cuy. Keren sih. Assalamualaikum. Astagfirullah, kaget gue. Anjay. Dan informasinya bagian pemandian jenazah itu ada di bagian belakang dari bangunan ini. Coba kita cek ke belakang ya. Oke, lewat sini men. Bismillahirrahmanirrahim. Gua ngeri ada sumur, semoga nggak ada sumur lah ya di sini. Anjay, sebelah sini malah lebih serem cuy. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Kodok, itu mah kodok. Ini kamera gua kenapa sih mati-matian mulu? Kesel gue. Oke, kita lanjut lagi eksplorasinya. Sorry tadi keputus ya, kamera gue mati gitu. Assalamualaikum. Wow.
Gue nyium bau kembang di sini, kembang melati harum banget. Astagfirullahalazim. 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 Wah, sebelah sana toilet. Astagfirullahalazim. Wah, ini bagian toiletnya nih, lucu juga ya. Di kamar mayat disediakan toilet, mungkin untuk penjaganya nih, penjaga kamar mayat. Langsung tembus ke belakang. Gokil nih. Mana becek lagi di sini. Oh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, itu suara apaan? Suara apaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toilet, gila di sini udah hancur-hancuran banget. Wow, kacau cuy. Aduh, ini hawanya kok udah nggak enak ya. Sumpah. Aduh, ini bau bunga melati kok nyengat banget. Astagfirullahaladzim. 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 Katanya sih di bagian belakang sini tempat pemandian jenazah. Tapi gue juga kurang paham nih yang mana nih yang tempat pemandian jenazahnya. Apakah di sini? Apakah ini? Apa di sini nih? Ini ada ruangan nih. Ini apa ini? Oh, ini mah toilet. Udah ya, mentok ke belakang ya. Udah, wes mentok. Oke. Aku tak balik lagi. Tak balik ke depan. Tak balik ke depan. Aduh. Wow, gokil ya, pengalaman explore di rumah sakit Kadipolo. Yang astagfirullah, itu suara apa? Assalamualaikum. Oke, nggak ada apa-apa. Ya, pengalaman menelusuri rumah sakit Kadipolo yang sudah terbengkalai dari tahun 98 ya. Artinya sudah sekitar 24 tahun terbengkalai. Ya, dan bagian kamar mayat ini paling gokil. Ini paling serem sih menurut gue. Dibandingkan bagian yang lain-lainnya, bangsal-bangsal yang lainnya, ini yang paling serem. Oke lah, segitu dulu eksplorasi gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton video vlog gue dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, gue minta support kalian dan jangan lupa subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari kota Solo. Salam Bucin TV. Peace.